Ya, sudah belum rekam, kita mulai guys. Kak Domingus sudah upload modul ajar Kak? Baru dikirim kayaknya Kak. Oh baru tadi ya? Oh enggak, tadi Iya. pagi ulun cek belum masuk, mungkin baru ini Kak ya? Nanti ulun cek Mungkin nanti. ada sekitar 10-15 menit. Oh iya, belum buka tadi berarti. Baik, Iya. terima kasih Kak. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di kelas Tatap Maya pada modul 1.6 Kak ya. Nah, nanti hari ini kita banyak mengulas tentang modul ajar atau RPP Kak. Nah, makanya yang kemarin ulun share itu untuk mengumpulkan modul ajar di LMS. Apakah semuanya sudah Kak? Sudah ya kira-kira. Tadi Kak Domingus kan baru sama Kak Agus, jadi belum tercek. Kemarin terakhir baru 6 atau 5 orang. Mungkin kalau sudah diupload barusan, insya Allah sudah masuk. Nanti kita cek lagi. Jadi hari ini modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu Kak Agus, silakan Kak. Baik semuanya, sebelum kita memulai untuk MET hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Agus yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk ice breaking sedikit kemarin ada yang belum gilirannya Kak? Atau sudah semua ya? Kak Domingo sudah, Kak Amria sudah, Kak Ahmad Safi sudah. Kayaknya sudah semua. Kak Supiani sudah lah Kak? Yang mengenai pengalaman Pian mengajar. Oh, malam belum Pak. Oh iya, malah rasanya Kak Supiani belum. Silakan Kak Supiani kali ini untuk ice breaking sedikit. Maksudnya Pak mengajar di atau pengalaman Pian, asal Pian, terus kuliahnya di mana? Oh iya. Oke. Saya kelahiran tahun 1969 Pak. Jadi mau mengajar saya dari Barabai. Oh dari Barabai. Okay. Nah, jadi CEO saya waktu itu di Barabai tahun lulusan tahun 1990. Oh, jadi sekarang ke honor waktu itu di Barabai, jadi guru bantu di Haruyan. Oh di Haruyan. Selama 2 tahun jadi guru bantu. Terus ikut empat CPNS. Ikut dia muntah langsung kita diterima tahun 2005. Nah, terus itu sampai sekarang mungkin ada teman-teman kita yang senior di kita kan seperti Ibu Hamria, Domingos, itu senior kita. Terus dia juga. Jadi waktu itu kita sekarang kita mengajar di SDN Teluk Masjid. Mulai dari 2005 sampai sekarang. Nah, dari awal Kak ya? Ya dari 2005 sampai sekarang. Jadi anak pindah kisahnya nih, maka dibedakan lagi karena umur sudah mencapai 55 tahun. Nah, demikian. Jadi kayak ini Pak, ini sedikit betakon. Masalahnya Pak ulun ini sudah 3 kali kuliah. 2-3 kali. Yang pertama kita kan terkendala masalah anak kuliah, juga istri kuliah. Jadi saya ikut kuliah. Jadi sedikit tidak sanggup waktu itu kita kuliah secara bersamaan. Waktu itu saya berhenti. Nah, jadi yang kedua pulang, waktu itu dia muntah Pak. Jadi yang kedua waktu itu di Barabai.
Ikut kuliah sampai 4 semester. Tapi lantaran anak saya yang kembar juga kuliah, nah jadi saya berhenti lagi. Dan yang ketiga ini saya ikut kuliah di Uniska, sekarang alhamdulillah sudah semester 5. Oh, sampai sekarang nih Pak ya? Masih jalan Kak ya? Sampai semester 5, jadi sekitar 1 semester lagi lah. Oh, nggih. Uniska Banjar. Nah, itu aja ya kira-kira Pak cerita saya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih aplaus dulu untuk Kak Supiani, luar biasa masih menjalani perkuliahan Kak ya untuk penyetaraan S1 Kak ya? Iya Pak, dari Santo. Oke, kami doakan mudahan dilancarkan dan lulus sesuai waktu yang ditentukan Kak ya. Amin. Luar biasa pengalamannya sampai 3 kali Kak ya. Jadi mudahan ini sampai garis finish. Nggih, amin. Baik, terima kasih Kak Supiani yang telah berbagi pengalamannya mengenai pembelajaran di bidang PJOK untuk selama ini. Baik, kita langsung ke modul Kak ya, ulun share screen dulu. Iya, sudah muncul Kak? Sebentar. Iya. Baik, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semua Kak ya, dan bisa melaksanakan kelas pada hari ini dengan lancar. Kemudian modul 1.6, apakah bergerak Kak modulnya? Apa? Share screen-nya berubah lah Kak? Belum. Nggak berubah ya? Sebentar. Sebentar ya. Nah, ya modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah di LMS apakah kakak sudah membuka dan menjawab beberapa pertanyaan Kak? Yang di LMS dan di modul juga ada suruh upload Kak ya. Kalau upload kayaknya hampir semua sudah, mungkin tahu Kak Ahmad belum ada konfirmasi, nanti ulun cek kembali Kak ya. Nah, kembali kita ke kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon apabila sedang tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau misalkan ada izin ke belakang atau keperluan. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Mudahan kita tidak ada kendala teknis Kak ya, dan padam lampu mudahan aman. Selanjutnya tujuan capaian umum modul pada hari ini yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khusus modul yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, kemarin rasanya sebelumnya kita ada membahas tentang backward design Kak ya? Masih ingat Kak? Ulun sebentar. Kelas. Ulun bukakan sebentar Kak ya. Nah, agenda pertama kita pada hari ini yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward
design. Nah, backward design mungkin kita sedikit mengulang, barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar kayak dengan istilah backward ini. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam pembelajaran dalam pendidikan di Indonesia, background design baru secara mayor digunakan beberapa tahun belakangan ini, Kak. Nah, khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Dalam konteks pembelajaran, backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama ada mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik di akhir suatu fase. Kemudian capaian pembelajaran juga harus jelas, terukur dengan standar atau tujuan pendidikan. Nah, kemudian yang melalui 3 tahap tadi, yang pertama ada mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian. Nah, langkah itu adalah menentukan metode pengumpulan bukti menunjukkan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi yang paling sesuai seperti konten apa yang menjadi minat peserta didik dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dalam pembelajaran. Ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, kita elaborasi kemarin sudah di LMS itu 1 JP, kemudian yang hari ini tatap maya 2 JP. Nah, setelah hari ini nanti pian ada lagi asinkron itu pembelajaran mandiri ya Kak ya, 1 JP, kemudian ada refleksi. Nah, kita masuki yang pada tatap maya 2 JP ini, nanti yang pertama itu menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi kelompok nanti Kak untuk menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang diunggah di LMS. Kemudian yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Nah, saat saya akan mengajar banyak sekali perlu dipertimbangkan. Nah, ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, silahkan itu ada 3 Kak ya. Nah, pian tulis di kolom chat kira-kira apa saja yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Silakan Kak. Tulis di kolom chat Kak ya. Mungkin kalau yang pakai HP bisa nanti disampaikan secara lisan Kak. Ada yang sudah? Belum? Ya. Belum ada yang mengirim. Jadi ada 3 macam komponen utama Kak. Kira-kira apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran? Yang sudah bisa kirim ke kolom chat Kak ya. Ada Kak Hanapi, itu ada tujuan pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga evaluasi. Kak Hamriah ada PSN ya? Saya ada 3 komponen. Yang pertama CP, ATP, tujuan pembelajaran. Oh, itu menurut Kak Hamriah ya. Baik. Ya. Silakan yang ya, terima kasih Kak. Nanti kalau bisa ditulis di kolom chat, tulis saja Kak. Kalau pian pakai laptop.
Yang lain bagaimana? Apakah sudah menjawab atau mau langsung secara lisan saja? Selamat bergabung Kak Ahmad. Oh, Waalaikumsalam. Selamat bergabung Bang. Baru aja tadi ada udana. Nggih, nggak apa-apa, siap Kak. Ya, mohon maaf Kak ya. Nggih Mohon Kak. maaf. Ya. Aman. Oke. Dan pian bisa ngikuti Kak ya. Amin, ya siap. Baik. Nah, ini ada Kak Amria, tadi 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, capaian, lalu tujuan pembelajaran. Nah, Kak Agus Rusadi ada tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran. Ya, sambil menunggu yang lain, nanti tulis di kolom chat. Silakan Kak Hanapi dulu Kak. Siapa? Jangan lagi Kak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah langkah pertama yang paling penting dalam merencanakan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. 3. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami dan menguasai materi pembelajaran. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanafi. Selanjutnya Kak Hamriah. Pertama tadi tujuan pembelajaran. Nggih. Yang kedua tadi adalah capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yang kita bahas adalah tujuan pembelajaran, arah yang ingin dicapai dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Baik. Kemudian yang kedua capaian pembelajaran, kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah selesai pembelajaran atau menyelesaikan pembelajaran. Yang ketiga adalah alur tujuan pembelajaran, rangkaian tujuan pembelajaran yang akan tersusun secara sistematis dan logis. Baik. Itu ya Kak. Okay. Ya, baik. Terima kasih Kak Amria yang telah menyampaikan jawabannya. Silakan Kak Agus selanjutnya. Ya, baik, kalau menurut ulun, yang pertama yakni tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik peserta didik, dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, terima kasih Kak Agus. Selanjutnya silakan Kak Supian. Saat saya mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran. Pertama, peserta didik atau siswa memahami karakteristik, kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik yang sangat penting. Ini membantu dalam menyelesaikan metode dan strategi pengajar yang paling efektif. Kemudian, materi pembelajaran menyusun materi yang relevan, struktur, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, metode dan media pembelajaran, memilih metode ceramah, diskusi, praktek, dan media video atau buku presentasi yang tepat akan membantu memfasilitasi proses belajar yang interaktif dan menarik. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Kak Supiani. Selanjutnya silakan Kak Yusda. Iya, terima kasih. Menurut kita yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, yang ketiga adalah penilaian pembelajaran atau asesmen. Baik. Ya, baik. Terima kasih Kak Yusda. Selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan secara langsung Kak Domingus atau Kak Ahmad? Iya. Kita bacakan Kak. Siap Kak. Jadi untuk 3 komponen yang utama
yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran mungkin menurut Ulun yang pertama tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga capaian pembelajaran. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Domingus telah menjawab tadi. Yang selanjutnya Kak Ahmad Safi. Ini Kak, pertama tujuan pembelajaran, dan kedua tunggu dulu tadi mencet. Kedua menentukan strategi pembelajaran dan asesmen Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ahmad Safi. Selanjutnya Kak Ahmad, apakah sudah ada jawabannya Kak? Buat sementara belum bisa jawab Bang. Lanjut. Kenapa Kak? Buat sementara belum bisa memberikan kesimpulan. Oh baik, nanti menyusul Kak ya. Baik, jadi banyak dari jawaban kakak-kakak semua. Yang pertama tadi ada tujuan pembelajaran. Nah, dan selanjutnya berbeda-beda tadi komponen-komponen yang dipilih. Kita buka slide selanjutnya. Nah, hasil dapat mengaitkan jawaban-jawaban peserta pada kolom tadi sudah yang jawab tadi Kak ya di kolom chat. Nah, melalui background design kita cek kembali. Nah, ini Kak urutan dalam timbangan untuk perencanaan pembelajaran. Ya, tadi pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada asesmen pembelajaran, dan yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran. Nah, jadi hampir yang pertama tadi sudah banyak sekali yang mengenai tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya yang susunannya mungkin ada yang terhuruf, ada yang beda, tapi tidak masalah. Yang penting sudah menyampaikan pendapat semua. Terima kasih. Jadi kalau di dalam panah itu maksudnya di sana biasanya kan Kak ya, kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa. Nah, jadi tidak menentukan tujuannya tapi langsung ke aktivitas pembelajarannya. Jadi dari siklus ini atau tahapan ini kita saling sambil sama-sama belajar yang apa pertimbangan yang diperlukan untuk merancang pembelajaran. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran. Nah, dimulai dari ujung ya Kak, yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Yang pertama itu tujuan pembelajaran ya. Pada tahap ini kakak-kakak akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku, yang mungkin ya kurikulum merdeka yang kita pakai sekarang ya Kak ya. Rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperlihatkan kerangka apa yang akan diketahui dan diskusi di akhir pembelajaran. Nah, kemudian asesmen, yang kedua itu asesmen pembelajaran Kak ya. Nah, itu nanti menentukan asesmen pembelajaran, merancang metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik tujuan yang dirumuskan. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Nah, pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Pada bagian lampiran ini disajikan. Nah, tadi pada di LMS ada kayak. Kemudian kalau kakak-kakak biasanya asesmen yang sering dilakukan seperti apa Kak? Yang dalam pembelajaran pian sehari-hari, misalkan setelah pembelajaran, pastikan kita akan melakukan asesmen Kak. Nah, kira-kira yang sering kita lakukan asesmen seperti apa Kak? Ada yang mau raise hand atau berbagi? Penilaian Kak ya, penilaian pembelajaran. Misalkan kita sudah proses pembelajaran, nah setelah itu kan kita akan melakukan penilaian asesmen. Kira-kira yang sering kakak-kakak lakukan atau laksanakan asesmen apa Kak? Silakan Kak Agus.
Kalau bagi ulun ya Kak, untuk asesmen pembelajaran itu masih biasa saja, belum apa, belum terlalu mahir lah kayak itu. Nah, maksudnya tuh ada yang di kurikulum Merdeka ini belum terlalu diterapkan benar. Jadi maksudnya kayak biasa tuh misalkan penilaiannya eh gerakannya sesuai dengan yang ada di RPP itu nah Kak. Baik, terima kasih Kak Agus, agak potong-potong dari sedikit. Aman nggak ya sinyalnya? Ya, jadi menurut Kak Agus dari praktek langsung Kak ya pada saat pembelajaran itu Kak ya? Kedengaran Kak Agus? Iya. Apakah ada yang lain selain praktek? Kalau ingin berbagi Kak? Mungkin pengalamannya ada yang cara yang berbeda atau bagaimana, atau mungkin ada yang sama. Silakan, ada lagi satu lagi yang ingin berbagi cara penilaian kakak-kakak misalkan dalam asesmen pembelajaran. Ya, jadi tadi sudah disebutkan kalau asesmen kan ada formatif, ada sumatif, kemudian ada tes tertulis, ada mungkin dari pengamatan kita secara langsung, bagaimana mereka melakukan gerakan. Nah, mungkin semua sudah terpenuhi atau terlaksana Kak ya. Nah, mungkin alurnya beda-beda, tergantung masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita masuk aktivitas pembelajaran. Nah, di tahap ini bisa merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan pelajaran. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, jadi setelah tadi asesmen yang tentukan, baru nanti kita menyelaraskan dengan aktivitas pembelajaran. Contoh aktivitas pembelajaran PJOK adalah permainan misalkan tradisional, bela diri, senam, dan lainnya. Jadi banyak sekali. Slide selanjutnya. Kenapa? Kak Domingus, kenapa Kak? Enggak. Oh, langsung. Iya. Oh, siap. Tadi ada. Enggak. Iya, baik Kak. Nah, kemudian merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kita punya rencana Kak ya. Nah, dari pembelajaran yang menggunakan backward design tadi dengan tujuan akhir pasti kebutuhan peserta didik. Nah, dibandingkan keinginan kita sendiri, tapi kita memang sudah mempunyai rancangan-rancangan tersebut. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, dalam yang pertama itu tadi kita bahas tujuan pembelajaran Kak ya. Nah, di sana ada fase B, kemudian elemennya ada terampil bergerak, capaian pembelajarannya ada peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi yang di bawah itu apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Dan yang ketiga perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sana jelas dicoba kita baca sama-sama di tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi di sana ada kriterianya Kak ya. Di sana disebutkan transisi yang lembut. Itu kalau untuk senam irama. Mungkin kalau misalkan dalam contoh yang lain, passing bola menggunakan akurasi yang baik, misalkan itu ada tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik Kak ya. Jadi tidak hanya anak melakukan apa, tapi ada yang
dicapai mereka. Kemudian yang kedua tadi asesmen pembelajaran. Nah, ini contohnya fase B lagi, terampil bergerak, capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dapat konsentrasi yang lembut. Nah, sama yang tadi ya, fasenya, fase B. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Dapat diterapkan dalam kakak-kakak untuk berdiskusi kita ya. Nomor 2 ini bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran dalam materi kita yang kita sampaikan. Silahkan Kak Yusda, bagaimana menurut kakak? Kalau di sana kan ada asesmen dengan pertanyaan dan jawaban, ada menggunakan rubrik penilaian performa. Nah, menurut Kak Yusda, bagaimana menilai peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran? Silakan Kak. Iya, terima kasih ya. Jadi kalau menurut Ulun, kalau kita ingin melihat ya peserta didik itu berhasil atau tidaknya mencapai tujuan belajar itu berarti kita kan melakukan tes ya, artinya melakukan apa? Mengamati artinya gerak yang dilakukan anak itu apakah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan tadi. Nah, jadi mungkin dengan cara pengamatan enggak? Ya. Jadi dengan cara melihat dia melakukan gerakan, lalu ada istilahnya itu apa? Grafik untuk ini gerakannya memenuhi standarnya, misalnya ini ini nilainya bagus, ini sedang, ini kurang. Nah, mungkin seperti itu Kak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yusda. Berarti kalau pengamatan atau tadi ada sedang, bawah berarti menggunakan rubrik penilaian Kak ya? Iya, penggunaan rubrik penilaian. Ya, kalau di rubrik penilaian itu kan ada jelas kriterianya bagaimana dalam penguasaan peserta didik dalam melakukan gerakan. Satu lagi silakan Kak Domingus mungkin bisa berbagi Kak. Iya Kak, mungkin kada terlalu jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Kak Yusda Kak. Untuk tujuan pembelajaran tadi apakah tercapai atau ini lalu dengan mengadakan tes tadi kita mungkin kada terlalu jauh beda ya dengan apa yang dipaparkan Kak Yusda. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Domingus. Ya, jadi kalau itu dalam hal praktek Kak ya, mungkin kita bisa langsung Iya, praktek. Ya, menggunakan rubrik tadi. Tapi kalau penilaian kognitif, nah kita bisa menggunakan tadi bentuk soal. Iya. Ya, asesmen penilaian dengan pertanyaan dan jawaban bisa pilihan ganda. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Kita selanjutnya. Ya, bagian 3, aktivitas pembelajaran. Nah, tadi fase B juga ini cuma kayaknya agak sedikit beda. Terampil bergerak, sama. Cuma di asesmen pembelajarannya ada tambahannya yaitu asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Nah, di dalam sana aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging sesuai dengan perkembangan anak, development, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, itu ada pertanyaan, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Nah, dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak semua. Nah, jadi kalau di sana ada senam irama, kira-kira tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas itu seperti apa? Ada yang ingin menjawab? Raise hand, silakan. Mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kalau ingin menjawab, boleh langsung sebelum ditentukan.
asesmen pembelajaran. Iya, silakan Kak Yusda. Iya, mungkin karena ini materinya terampil bergerak atau senam irama, jadi mungkin supaya anak itu lebih semangat ya, mungkin kita bisa memberikan mereka iringan irama yang menyenangkan. Jadi mereka lebih istilahnya lebih senang untuk melakukan gerakan itu. Jadi bisa diiringi dengan musik yang seirama dengan gerakan yang mereka lakukan. Nah, jadi salah satunya karena ini senam irama kan berarti ada iringan musiknya gitu, Kak. Ya, mungkin itu Kak tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yusda. Jadi selain tadi supaya semangat menggunakan musik Kak ya, senam irama. Nah, kalau sudah dengan musik tadi sudah kita berikan, kira-kira dinilai itu yang seperti apanya Kak? Selain tadi yang musik tadi tambahan, kan sudah mereka melakukan gerakan, kira-kira tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas itu seperti apa Kak? Apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan yang lain atau Kak? Ya, silahkan Kak Domingus. Ya mungkin yang kita nilai Kak, selain diselingi dengan musik tadi, rangkaian demi rangkaian gerakan yang anak peserta didik laksanakan yang menjadi penilaian kita, mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Domingus. Jadi ya benar sekali, dengan tadi sudah kita kasih semangat, menyenangkan dengan musik, yang pastinya dengan mereka melakukan gerakan tadi kita bisa menilai bagaimana mereka melakukan rangkaian gerak secara, kalau di tujuan tadi kan transisi yang lembut, nah berarti gerakannya mungkin yang sesuai dengan tujuan pelajaran yang lembut ya Kak ya. Kan ada juga yang kaku, ada yang tidak sesuai dengan gerakan, nah itu mungkin sebagai acuan penilaian kita. Baik, terima kasih. Kita slide selanjutnya. Nah, ini adalah desain mundur ya Pak. Backward design itu artinya desain mundur. Yang pertama tadi mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga itu merencanakan kegiatan pembelajaran. Baik, langkah lain yang perlu diperhatikan, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya, nah tadi kan sudah tujuan, asesmen, sama aktivitas pembelajaran. Nah, yang keempat ini memperhatikan diferensiasi. Nah, kita sudah mempelajari kemarin Kak ya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, jadi itu juga poin penting. Selain pembelajaran, kita juga harus memperhatikan keselamatan peserta didik kita. Mungkin melihat di tempatnya apakah sudah sesuai standar atau mungkin tidak membahayakan anak-anak melakukan kegiatan di situ. Nah, seperti itu untuk rencana keselamatan. Ya, slide selanjutnya, kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama itu memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif pendidik. Kita masuk ke analisis. Nah, ini ada pertanyaan refleksi. Ada 4 Kak ya. Nanti Ulun akan share link ke Google Word. Sebenarnya ini yang dipakai pada Jamboard Figma Kak ya, cuma mungkin karena tampilannya agak kecil, mungkin agak susah juga kita supaya lebih mudah dan waktunya tidak terbuang. Tapi kakak pernah ya menggunakan, kemarin sudah mencoba yang Figma.
Nah, supaya lebih efisien, kita coba pakai yang Google Word. Jadi linknya belum kirim Kak ya. Nanti kakak menulis di link tersebut jawabannya, nanti kita akan diskusi sama-sama. Ulun kirim dulu Kak ya. Bentar. Dari peserta terdidik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang susun. Ini kamera. Bentar. Google Doc. Oh, Google Doc. Saya tulis di Google Doc Kak ya. Seperti yang kita pelajari kemarin, mengisi di Google Doc juga. Jadi ulun share linknya saja. Nah, di link sebentar Kak ya. Agak lelet di tempat saya. Google. Ini kolom chat, ulun kirim di kolom chat Kak. Silakan pian klik yang tautan link itu Kak. Nah, nanti kita diskusi sama-sama, kita buka. Bisa diklik Kak? Apakah bisa pian buka dan pian ketik? Kira-kira? Bisa Kak ya? Nah, itu sudah dicoba. Pertanyaan pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Ulun share screen dulu. Belum muncul. Oh, belum. Nah, ya. Ada Kak Agus yang sudah mengisi. Kemudian ada Kak Yusda, yang lain ditunggu ya sambil kita nanti diskusi. Nah, Nabi sudah? Yang kami harapkan. Silakan Kak Hanafi untuk menyampaikan jawabannya untuk soal nomor 1. Ya, terima kasih Kak. Siap. Apa yang Ibu atau Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu atau Bapak susun dalam
mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang disusun. Saya berharap peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan, mengembangkan keterampilan yang diajarkan, dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanapi dari mana? Kak Hanapi dalam mengikuti proses pembelajaran dengan pencapaian yang perencanaan yang disusun, berharap dapat memahami materi yang diajarkan Kak ya, mengembangkan keterampilan yang diperlukan, dan mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Agus, silakan Kak Agus. Baik, Kak. Menurut saya, untuk harapan saya melalui perencanaan yang disusun, guru berharap peserta didik dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain itu, guru juga berharap peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, terima kasih Kak Agus atas jawabannya. Selanjutnya silakan Kak Supian. Terima kasih Pak. Ya, diharapkan terlibat secara peserta didik secara aktif dan dalam diskusi bertanya dan memberikan tanggapan atas materi yang disampaikan serta dapat memahami materi yang diajarkan. Demikian Kak. Baik, terima kasih Kak Supiani. Selanjutnya ada Kak Yusda. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan, kemudian mengembangkan keterampilan, nanti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mandiri, kemudian mencapai prestasi akademik yang lebih baik, itu baik secara individu maupun kelompok. Itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yusda. Selanjutnya Kak Safi. Dika, terima kasih. Menurut ulun, harapan guru terhadap peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang disusun, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, memberikan pendapat, dan berkolaborasi dengan teman-teman sekelasnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Safi. Selanjutnya Kak Domingus. Iya Kak, mungkin kita ini agak kesulitan Kak karena kita ini HP, tapi ya saya jawab. Mungkin yang kami harapkan dari peserta didik ya, tentunya peserta didik melalui pembelajaran yang kami berikan, harapan kami peserta didik dapat memahami isi materi yang kami berikan. Nah, kemudian dapat melaksanakannya, mungkin itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Domingus. Selanjutnya Kak Hamriah ada? Atau Kak Ahmad? 1, 2, 3, 4, 5. Kak Amriah, Kak Ahmad, apakah? Baik, sambil nunggu nanti ditulis Kak ya. Dalam mengikuti proses belajar dengan perencanaan yang telah disusun, nah pasti kita punya harapan Kak ya. Nah tadi kakak-kakak sudah menuliskan di Google Doc
tadi bagaimana harapan-harapan atau perencanaan yang akan disampaikan. Kemudian yang pertama pastinya kita ingin aktif berpartisipasi Kak ya, peserta didik. Kemudian ingin kita memahami bagaimana peserta didik dapat memahami konsep dan materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dan bagaimana peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, artinya memberikan solusi terhadap pembelajaran yang diberikan. Yang kelima, berperilaku disiplin dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana siswa menunjukkan sikap tersebut pada saat mungkin permainan, dari tanggung jawab terhadap tugas, dan menghargai aturan yang berlaku selama pembelajaran. Kemudian harapan kita juga mereka dapat berkolaborasi ya Kak ya. Nah, jadi sudah ada jawaban-jawaban Kakak dari aspek-aspek ada kognitif, psikomotor dan afektif dari sikap tadi. Nah, kemudian juga sikap positif bagaimana peserta didik menunjukkan pembelajaran seperti rasa ingin tahu mereka, ketekunan dan motivasi untuk terus belajar. Baik, terima kasih untuk soal pertama. Kita masuk soal kedua. Silakan Kak untuk kembali menulis pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Mana? Cara. Mereka berhasil belajar ibu bapak mengetahui. Ya, di sini ada Kak Yusda, bisa menjawab, Kak Agus, Kak Sufiani, Kak Hanafi, Kak Safi. Silakan yang sudah Kak Agus. Ya, baik Kak. Jadi saya akan membacakan cara saya mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya, yaitu dengan melakukan penilaian di sepanjang proses pembelajaran, seperti melaksanakan kuis, kemudian observasi, ataupun diskusi kepada kita sebagai pendidik dan kepada sesamanya. Dan ujian atau tugas akhir juga perlu diberikan. Saya juga mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman dan pembelajaran mereka serta bagaimana menerapkannya melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi yang diajukan. Baik, terima kasih Kak Agus atas jawabannya. Selanjutnya silakan Kak Yusda. Iya, baik. Ya, terima kasih. Ya. Ya, kalau menurut Ulun, yang pertama adalah melalui observasi langsung, kemudian melalui tes dan kuis, melalui tugas, kemudian melalui jurnal refleksi siswa, mungkin bisa juga melalui umpan balik kepada siswa. Mungkin itu Kak, untuk dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yusda. Kita ke selanjutnya Kak Supiani, silakan Kak Supiani. Saya akan memantau secara langsung saat peserta didik melakukan latihan dan dalam proses pembelajaran serta memberikan LKPD plus peserta didik. Dari sini saya bisa melihat apakah mereka menerapkan teknik yang benar dan memahami materi yang diajarkan. Kemudian saya akan memberikan umpan balik. Demikian. Begitu Pak. Terima kasih Kak Supiani. Selanjutnya Kak
Hanafi. Terima kasih, Kak. Baik. Menurut ulun dapat mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut melalui evaluasi yang dilakukan, baik itu evaluasi formatif maupun sumatif. Evaluasi ini dapat berupa tes, kuis, proyek, atau bentuk lainnya yang relevan dengan materi yang diajarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanafi. Selanjutnya Kak Safi. Ada Kak Safi? Tidak, menurut cara yang digunakan diantaranya melakukan penilaian dalam proses pembelajaran seperti observasi, diskusi, dan tujuan akhir dan ujian atau tugas akhir. Saya juga mengajak berdiskusi tentang pengalaman dan pembelajaran mereka serta bagaimana menerapkannya. Selain saya mengamati mereka secara langsung, diamati secara langsung, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mas Safi. Selanjutnya Kak Domingus. Iya, terima kasih Kak. Oke, silakan Kak. Mungkin menurut saya cara kita mengetahui ya untuk peserta didik berhasil mencapai pembelajaran yang kita berikan tentunya ada mungkin beberapa hal diantaranya yaitu dengan melakukan tes maupun tes di praktek di luar lapangan mungkin, kemudian kalau di dalam kelas mungkin memberikan bentuk soal-soal sumatif. Nah, kalau peserta didik kita berhasil menjawab, berarti tercapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan, mungkin gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Domingus. Apakah sudah ada Kak Amriah dan Kak Ahmad untuk berbagi jawaban? Karena di beberapa masih kosong. Amriah, Ahmad. Ya. Kita dapat mengetahui peserta didik mencapai tujuan dan itu Kak Amriah sudah menulis kan? Silakan Kak Amriah. Kemudian menulis cara yang digunakan diantaranya melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran, kuis, observasi atau diskusi, dan ujian tugas akhir. Saya juga mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman dan pembelajaran mereka serta bagaimana menerapkannya selain saya mengamati secara langsung. Baik. Jadi semua sudah menuliskan jawaban. Tinggal Kak Ahmad ya, belum ya? Ya. Jadi tadi, Kak Ahmad, apakah sudah? Ya, sudah siap, Pak. Oke. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada ulun. Penilaian yang dilakukan oleh kita sebagai guru untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Nah, jadi sudah banyak tadi yang menuliskan atau menyampaikan. Yang pertama tadi ada penilaian formatif, sumatif, bisa juga kuis tadi Kak ya. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian ada juga observasi keterlibatan keaktifan siswa kita. Kemudian bagaimana kemampuan mereka menerapkannya dalam pengetahuan atau keterampilan mereka, dan penilaian sikap dari peserta didik kita. Nah, kita selanjutnya tadi sudah hampir semua mengisi, sudah semua Kak ya tadi. Pertanyaan ketiga, kembali kita isi Kak ya. Nah, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Silakan. Kalau ada yang ingin raise hand,
duluan, monggo. Pertanyaan nomor 3. Apakah pembelajaran yang Silakan Pak Domingus. Untuk soal nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang kita berikan, apa tadi Kak, yang kita berikan? Apakah perencanaan pembelajaran sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik, Kak? Oh iya, ya. Untuk pertimbangan apakah perencanaan sudah diinikan sama peserta didik, mungkin iya Kak. Alasannya mungkin pembelajaran yang kami berikan peserta didik, seluruh peserta didik aktif, ikut aktif dalam proses pembelajaran, mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Domingus. Selanjutnya tadi ada Kak Ahmad Syafi'i. Silakan Kak Ahmad Syafi'i. Kak, terima kasih. Menurut Lun, jawabannya ya, karena perencanaan pembelajaran sudah dirancang dan sudah disesuaikan dengan kemampuan dan minat peserta didik. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Ahmad Syafi'i. Selanjutnya ada Kak Supiani. Iya Pak, benar, perencanaan pembelajaran yang saya susun telah mempertimbangkan tingkat perkembangan misalnya minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Saya memastikan bahwa materi dan pelatihan perencanaan pembelajaran saya disesuaikan dengan kemampuan fisik dan usia peserta didik. Dalam perencanaan, saya juga memperhatikan variasi metode pembelajaran agar lebih menarik bagi peserta didik. Misalnya melalui permainan atau lomba yang kompetitif, sehingga peserta didik termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, serta peserta didik dengan kebutuhan khusus baik fisik maupun akademik. Saya menyusun penyesuaian dengan program latihan. Demikian Kak. Baik, terima kasih Kak Supiani atas jawabannya. Selanjutnya Kak Yusda. Iya, terima kasih. Kalau saya selalu berusaha untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan peserta didik. Meskipun ada beberapa kendala, tapi saya yakin upaya yang terus-menerus kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Ya, itu Kak. Baik, terima kasih Kak Yusda. Kira-kira kendalanya seperti apa Kak? Mungkin kendalanya itu bisa berupa kurangnya sumber daya, kemudian keragaman kebutuhan siswa yang tinggi kan. Anak itu istilahnya macam-macam lah. Ya. Tingkatnya Kak ya. Ya, mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Yusda. Selanjutnya Kak Agus. Ya, baik Kak. Untuk soal berikutnya, perencanaan pembelajaran yang sudah saya susun masih belum mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari RPP yang sudah saya buat. Pembelajaran dilakukan secara berurutan dari gerakan awal, pemanasan, inti, dan pendinginan. Untuk tingkat perkembangan dan minat siswa masih belum terlihat, serta kebutuhan khusus peserta didik pun masih belum terlihat. Semoga dengan adanya perbaikan dari refleksi diharapkan perencanaan pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Kak Agus. Nah, ada jawaban tersendiri ya Kak Agus. Beliau minat maupun perkembangan dari peserta didik. Nggak apa-apa, ini kan kita
berdiskusi Kak ya. Selanjutnya silakan. Sudah Kak Hanafi, Bu. Hanafi. Iya, terima kasih ya. Baik. Menurut saya ya perencanaan pembelajaran yang saya susun harus mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Hanafi. Selanjutnya bagaimana Kak Ahmad atau Kak Hamria? Iya, suaranya tuh. Sudah, Inggih Kak. Siap. Maaf tadi ulun keluar sebentar lah. Nggih. Nggih, sudah Kak. Nggih, siap. Perencanaan pembelajaran saya sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Hamria. Kak Ahmad, bagaimana Kak Ahmad? Ya, menurut kita ya kita menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan kebutuhan tingkat sosial anak. Jadi kita lihat kebutuhan anak apa saja yang mampu untuk dia kerjakan, kita laksanakan. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Nah, jadi beberapa jawaban banyak yang sudah menuliskan iya atau sudah Kak ya, bagaimana tercapainya kebutuhan tingkat minat dan kebutuhan khusus peserta didik tadi Kak Agus belum. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita untuk mengetahui minat bakat dari peserta didik, kita bisa menggunakan asesmen awal kayak seperti asesmen kognitif awal, itu berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai menjurus ke pembelajaran. Ada namanya asesmen non kognitif awal. Nah, jadi kita mencari data mereka bisa kasih seperti kertas berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana minat-minat mereka, dari situ kita bisa mengetahui hasilnya, kita kumpulkan, baru kita klasifikasikan, oh ini anak minatnya ke sini. Jadi sudah melalui tahap itu biasanya awal-awalnya. Karena nanti setelah kita mendata, kita dapat hasilnya, bisa kita sesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang akan kita tampilkan atau kita sampaikan untuk di pembelajaran. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selanjutnya pertanyaan satu lagi, pertanyaan keempat. Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Silakan Kak. Ketika menyusun perencanaan. Silakan Kak Ahmad Safi. Pas kena aja, nggih. Pertama, ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dengan mengacu pada capaian akhir yang diinginkan, ada beberapa hal yang bisa dimaknai. Salah satunya adalah memaknai tujuan pembelajaran yang jelas, Kak. Memulai dari capaian akhir, mengidentifikasi tujuan yang jelas untuk memberikan arahan dalam merancang kegiatan dan strategi yang tepat untuk peserta didik kita. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Kak Ahmad Safi. Selanjutnya yang ingin raise hand. Untuk sesi ini kita 3 jawaban saja karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ada yang ingin menyampaikan? Jawabannya silakan. Raise hand saja Kak. Perwakilan kita, karena waktunya habis ini kita tugas kelompok biar waktunya pas saja. Ada yang ingin raise hand Kak? Jawabannya silakan disampaikan saja. Satu lagi. Ya, silakan Kak Yusuf.
Ya, terima kasih. Yang pertama, beberapa hal yang saya maknai dalam pendekatan ini adalah yang pertama adalah fokus pada siswa, artinya saya menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dengan mengetahui capaian akhir yang diinginkan, saya dapat merancang kegiatan yang relevan dan menarik bagi siswa. Kemudian pembelajaran yang terarah. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan yang jelas dan saling berhubungan sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Penilaian bermakna, saya dapat menyusun instrumen penilaian sesuai dengan capaian akhir yang tadi ditetapkan, sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan dapat memberikan umpan balik yang bermakna bagi siswa. Yang terakhir ada fleksibilitas, meskipun ada rencana yang matang, saya tetap terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yusda yang telah memberikan jawaban. Satu lagi Kak Hamriah, silakan Kak Hamriah. Ya, bagi saya menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan capaian akhir sebagai titik awal merupakan kunci untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan mengetahui apa yang ingin kita capai, kita dapat merancang pembelajaran yang terarah, memilih materi yang relevan, dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang menarik. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Hamriah atas jawabannya. Jadi untuk sesi ini kita perwakilan saja ya Kak ya, waktunya sudah masuk ke tahap selanjutnya. Jadi banyak memaknai semua tentang penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK dimulai dari sampai akhir Kak ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Ulun sesi. Hentikan dulu. Sebentar. Belum buka modulnya lagi kayaknya. Ya, sudah muncul Kak? Iya, sudah. Ya, ini tadi yang kita tulis harusnya di Figma Jamboard Kak ya, cuma supaya agak lebih cepat kita pakai Google Docs saja. Tapi yang penting kakak-kakak sudah pernah mencoba Kak ya. Nah, maka perencanaan pembelajaran atau modul belajar sudah diawali dengan aplikasi capaian tujuan pembelajaran tadi sudah Pian sampaikan juga. Kita lanjut saja. Nah, ini ABCD dalam tujuan pembelajaran. Jadi ada rumus kayak di dalam menentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu merumuskan audiens. Nah, dalam hal ini peserta didik, dan audiensnya adalah peserta didik Kak ya. Kemudian ada merumuskan behavior atau perilaku yang diharapkan peserta didik. Misalnya pada saat dia memukul, menendang, menggiring, mengumpan atau menahan serangan. Jadi itu ada 4 tahap Kak. Yang kemudian yang selanjutnya condition. Nah, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalkan secara berpasangan atau berkelompok dalam permainan yang disederhanakan. Selanjutnya ada namanya merumuskan degree. Nah, degree ini kriteria yang harus dicapai atau level performa. Misalnya yang tadi senam irama dilakukan secara lembut. Nah, kemudian misalkan dalam passing bola sesuai dari jarak 3 meter dengan akurasi yang bagus yang 90% misalnya, itu degree. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu ada masuk ABCD ini Kak, rumusnya ABCD. Nah, yang tadi yang audiens itu peserta didik, kemudian behavior itu gerakan yang mereka lakukan seperti memukul, menendang. Jadi kan di sana kalimatnya peserta didik dapat melakukan gerakan memukul misalnya. Kemudian condition tadi situasinya dan degree capaian yang level yang mereka sampai. Lanjut.
Nah, kita masuk ke tugas kelompok Kak ya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Ini supaya cepat saja, mungkin bagi 2 kelompok saja Kak, supaya tidak terlalu panjang waktunya. Jadi kita masuk ke BOR Kak ya. Nanti di sana masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah pian unggah pada sesi asinkronus. Nah, dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis. Jadi untuk menghemat waktu dalam kelompok itu tersebut nanti saya bagi 2 Kak ya. Salah satu saja Kak modulnya yang ingin pian tampilkan, nanti kita sama-sama amati. Nah, tiap kelompok juga perlu memilih. Nah, tadi salah satu perbaikan atau RPP modul ajar di dalam kelas besar nanti. Nah, nanti setelah pian berdiskusi di kelompok masing-masing, di BOR, pian ulas di dalam modul ajar tersebut, apakah ada keterkaitannya antara tujuan, kemudian asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, dan mengembangkan sumber belajar. Nah, tadi yang kita pelajari tadi. Nah, silakan Kak Ulun bagi dulu kelompoknya Kak ya. Di dalam BOR sebentar. Nanti hasilnya pian share screen nanti. Ulun bagi dulu 2 kelompok saja. Sebentar Kak ya. Empat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya, silakan Kak masuk ke room yang ada di room 2. Kalau room 1 ini tetap di room utama Kak ya. Ya Gus, RPP kamu Gus, di ano Gus? RPP kamu kan? Sudah ada bagi kelompoknya masing-masing. Ada masing-masing kita mengomentari RPP masing-masing kita kalau lah tadi. Ada satu RPP aja yang dikomentari. Oh itu kok. Iya itu tadi satu RPP didiskusikan oleh kita berempat. Adakah dari RPP itu yang apa yang diperbaharui kayak itu nah? Saya RPP Kadumingus ya Sarahai mana kah? Bentar lah. Ya. Punikam Yusai, aman. Kamu naman jawabnya. Ya amda, camo jeribu nek. Siang minggu sih Silakan Kak. Untuk salah satu dari kakak-kakak menampilkan modul ajarnya. Jadi kakak-kakak saling berdiskusi apakah sudah sesuai atau apa yang ingin ditambahkan sesuai dengan yang kita pelajari tadi Kak. Misalkan tujuan pembelajaran ada rumus ABCD, nah kemudian ada asesmennya, kemudian aktivitas pembelajaran. Silakan Kak ya. Nah yang Gus, salah satu aja Gus saya. Nah ya pun mian tadi. Ya, Pak Gus, pun Minggos. Ampun si Ano tuh, ampun Yusda.
Ya kalau Agus ya tuh. Agus tambah anu IT-nya boy, tak hebat sedikit. Nah, iya, lanjut Agus. Gue Gus, ini masih, aja, sudah berpengalaman aja, belum. Sama aja lah kasih deh Gus. Tampilkan aku nih. ulun ya. Aja, Mengandalkan ulun IT-nya nih. RPP lah, yang ada modul ajar aja lebih bagus loh. Nah, Mas- ya tebet. di Sependapat trending dengan doang, Agus, tapi oke. masih gimana? Ada aku Ben menampilkannya kakak, kayak apa? sudah Ben kak. Ada bisa menampilkannya kayak apa? Menampilkan yang RPP-nya di mana? Kita manunya ada bisa. Nah. Iya am. Dustai Pak Yusda ta. Bujuran, boy. Ulun di pulang melawan HP nak awak. Menampilkan anu deh. Menampilkan modulnya ini kayak apa, Gus? Agus. Misalnya RPP kok Iya. menampilkannya kayak apa? Share screen, ada yang gambar panah ke atas tuh. Kadang kan misalnya Di laptop lah. di Di laptop. laptop lah. Nah, ada yang pilihan present now, yang dihiga gambar smile tuh. Oh itu. Nah, picek itu, habis itu di tab tuh pilih lagi. Oh, ya coba Bang lah. Coba ya lah. Di WordCamp ya. WordCamp PDF kah? PDF. Oh, ya. Berarti buka yang atau buka kabar dulu di PDF itu hanya mempresentasikan berdiri. Buka di PDF lah. Nyamannya tahu deh. Kabar dulu. Buka Ada dulu. buka filenya kada lo. Buka dulu filenya hanya di presentasi ya kan. Ini mengatikakan aja operator. Jangan menyerah Pak Minggu say. Semangat. Kadang ada bagus gitu raise hand apa nih yang touch screen ini dulu kali. Udah cabur-cabur nih boleh. Kita lah Mas. Iya am. Touch screen dulu lah. Pokoknya ujar abah Nah. sekali layar terkembang surut kita berpantang ya. Ya sudah. Mantap. Nah, Mbak, gameplay lah present now nih. Habis itu di crop tab nih. Nah, namanya pin sudah buka Select tadi. tap to share tuh kah? Select tap to share. Tuh apa? Ya, pilih yang pin buka tuh. Kalau window tuh isinya Kade, ini nang dibuka di bagian ini window. aja. Berarti Ada window. kawa. Window. Ada kau bagus saya. Pilih yang window. Yang dihiganya window. Mana? Ada Chrome tab kalau tadi nah. Ada higanya tuh window. Chrome tab tuh ada WhatsApp, window leh, window ya. Nah, window tuh. Nah, buka PDF pin tuh. Habis itu Bang? Buka yang PDF yang pin buka tadi. Oh, buka PDF-nya. Buanglah, ini aja bahar. Jangan hitam, gue saya dong tali hai. Lain modul ajar RPP. Ada apa juga sama ya pun gue udah anu juga RPP juga. Kita menampilkan anak. Tapi sebetulnya modul aja kalau Ya tapi jangannya RBP. Itu kan modul. Ini habis waktunya upload yang ini aja dah, habis waktunya dah. Iya Mas. Karena awal gue sedih hari aku kadang ngerti caranya upload bujuran enggak. Ada paham. Ada bisa. Iya, bisa. Asli hati kalau itu nah. Ada kawan hati tahu lah. Ikam aja ampun muncul di share. Ikam tak anu IP-nya. Kenapa kita diskusi juga? Diskusi aja. aja. Modul ajar bisa orang juga. Iya. Jangannya ulun kawa manu ulun kan jadi nyaman nang perlu dibaiki. Artinya kita tuh sadar aja bahwa kita Iya, nih betul, urusan kurikulum merdeka nih kada ada spesifiknya kita belajar kayak itu nah. Jadi dengan adanya acara ini mudah-mudahan kita mengerti gitu. Nah, itu betul. Share apa nih kamu juga?
Aku jangan bisa saya Mau lah. IP tadi Coursera ya. Mana tadi yuk? Modal aja lu. Nah, ini modal siapa? Penyusunan. Mari. Stop. Nyamannya Agusnya teh kemana-mana ke langkah. Mana? Kau aja. Seorang kasih ini aja baru Nah, cari. ini RPP lari jarak pendek. Nah, ya dah itu aja. Mana? Kawan, kelihatannya tadi lu buka lo, buka dulu. PDF tuh. Down. Bayar full. Iya. Nah, ini full screen. Nah, saya pikir lo Ini di scan pakai HP aja, Bang. Belum tampil ku saya kan ini masih bentuk file-filenya aja. Maksudnya nah, kelas 7. Belum kebuka lagi, belum kebuka. Belum ini PDF-nya nah. Impian lo. RPP Yang ininya kah? Buka lo, atletik lari. RPP-nya buka dulu, yang PDF kawat kah? No. Nah, itu dia. Nah, ada kembali pula kan yang ini hanya ini kita habis deh waktunya. Pak Minggos, Iya. Bipang Kenapa? modal nang aya pian tuh keluarkan. Kada kawa mah Pansernya weh. Pansernya lah kada bisa. Konser kada kawa kita. Coba Ipang ndak lah, cobalah. Nah, itu kah. Ini mah bagus sih Bang. Kalah. Nah, habis itu Ya bagus nah. full screen. Nah, nih nah. Mau lah full. Nah, Mau lah tampil full dah. screen. Ya, kawa. Nah, ya. Makan. Kena Legos. Nah, Tiga di Bompian jadi gitu mengenali Goreng. dibuka kaitan. Sabi nga lang. Ini Nih, siyempre. muhau lah ketahuan aja gini lah pada saat mempresentasikannya. Ketahuan na eh. Ketahuan Oh, tahu kelihatan juga. di aja di layar kecil. Drawing saya. Ini bagian RPP masih bagian standar kompetensi lawan sampai materi ini. Mana enak dikomentari di bagian awal kah, di bagian tengah atau akhir kah? Aku kan melihat kam halus. Sama lah, kalau ada melihat juga nah. Dah. Coba kacamata deh masih jangan melihat nah. Ini nah, jujuran tambah. Ah, kayak itu Bang. Gini lah. Kena lagi sedikit lagi, kena lagi. nah iya tuh. Lagi. Nah. Ya, siap. Standar kompetensi, indikator, Motor melakukan tujuan teknik pembelajaran dasar, khusus. menggunakan apa tersedia siap iya melakukan kombinasi teknik dasar start lari dan finish. Tujuan pembelajaran kah? Tujuan pembelajaran siswa dapat mengetahui teknik dasar start jongkok dengan benar. Lari jarak pendek 50 meter. Teknik dasar Start jongkok. Siswa dapat melakukan Ini kognitif, motor, ini afektifnya. Kelas itu bagus, kelas itu mana? Kelas 7 kah? Kelas 8. Kelas 8. Berarti belum modul ajar leh, masih RPP. Ini RPP masih. Ayo sudah pang IPP juga kah? Kalau ini kelas 7 modul ajar, Pang. Nah, iya. Yang modul ajar lah, tak bagus sedikit. Ini nih metode pembelajaran. Pendahuluan 10 menit. Terus jadi apa? Nah kita kaitakan nih lawan yang tadi. komentari apa aja tadi? Kayu sudah, ampun pian kirim pada Agus. Oh bisa. Kirim WA. Hah? Kirim WA karena ulun yang menampilkan. Nah, ya. Mana lagi Wahyu? Maju waktunya ini kan waktunya ini sisa berapa menit lagi lah? 4 menit lagi. Nah, aku kirim Bang. Nah, cobaan kirim kayak. Cobailah. 4 menit lagi. 4 menit. 4 menit. Apa yang kita buka WA aja lambat nah teh. Salah lo nya.
Berputar-putar dulu. Apa aja kita nih, nah, berputar-putar. Iya, tuh deh, berputar-putar. Iya, ada kawai. Kawat nih. Nah, ada kawat langsung nah deh, tampil di belum lah masih berputar-putar kan. Ini jaringnya nih. Kita bagi-baginya. Nah, belum terbuka WhatsApp-nya aku saya masih berputih layarnya nah. Taberel. Lihat jaringannya. Intinya itu kita mau komentari di misalkan apa yang bagian mana kita komentari. Misalkan di bagian di bagian penilaian kah, indikator kah, misalkan kayak itu Bang. Tadi itu. Ya lah, masih belum kawal tampil. Di tujuan pembelajaran kah, misalkan yang kita komentari gitu nah. Salah satunya Jepang. Nah lah, kok kirim ke Ikam lah, Agus. Perasaan tujuan pembelajaran tetap efektif Bang di analisis deh. Di komentari sedikit. Kayaknya sama tujuannya. Tapi harus diefektifkan. Rubrik penilaian bisa juga dikomentari. Nah, penilaian enggak? Penilaian aja. Bila ada kita langsung aja diucapkan langsung lisannya aja karena jawaban. Ketik juga langsung nih guys. Itu baca doa. Makanan Mbak, baca doa lagi. Iya tuh kan. Tuh Gus, kirim Gus saya. Belum masuk kan? Masih Bang, belum masih nih nah. Nah, separuh deh. Nah, tuh masuk dah. Sama nih lagi. Nah, tuh. Iya. Ada apa-apa, yang penting Udah masuk ada nanti dibahas. Ya. Ngelilingi dunia ya. Saudara, ya, saya tampilkan dulu. Belak ada sawat apa? Belak ada sawat apa di kamar dibahas? Iya. Nah, mau presentasikan lagi sampai 2 kayu. 28 detik lagi nih. Sampai. Gak ada apa-apa, sawat aja. Sembilan, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan sekarang. Menyerah. Ada sawat lagi Gus saya. Ini? Karena ini tablik kapalan kita ke asal atau kayak apa ini? Kita kembali ke ruangan tadi. Kalau kita nih ruang utama Bang. Kebuahnya nang kembali ke kita kira gitu. Nah ya Allah. Tahu lagi jam touchscreen dah sudah ada tablik. Apapun mau tadi ya dah. Baik Kak, sudah semuanya berdiskusi mengenai modul ajar yang dipilih. Sudah Kak ya? Baik, silakan untuk kelompok 1 memaparkan modul ajarnya Kak. Ya Gus, paparkan laporan tugas. Nah, itu dia lah. Hanya window ini kita buka belum? Works. Window. Itu buka. Hah? Sebentar. Siap. Ya, Kak? Pas lagi Kak. Habis tuh ada belum menukar. Ini Kelompok 2 nanti caranya coba ya bisa nanti. Oh, ini nanti. Nah, ya.
Iya, alhamdulillah bisa. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan dan kelompok-kelompok nanti. Silakan, Kak. Besarnya ini kayak apa yuk? Untuk menurunkan pian melalui yang file pian buka aja, Kak, yang file aslinya. Oh, bisa langsung lah dikendalikan dari sana. Oke, kadang tidak mau. Cuma kalau kita buka file yang asli, turunkan, mereka ngikut aja. Oke. Silakan, Kak. Presentasinya 5 menitan, lebih sedikit nggak apa-apa. Ya, di sini kita tampilkan untuk modul ajar dari Pak Yusda, Negeri 2 Muntai. Ini untuk jenjangnya SMP, fasenya D, alokasi waktu 1 kali 40 menit dalam materi permainan bola basket. Ini untuk sarana dan prasarana dilihat. Kemudian model pembelajarannya inquiry learning. Tujuan pembelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 macam, silahkan dilihat. Ada 7 tujuan pembelajaran. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya berdasarkan dari topik teknik dasar permainan bola basket. Ini kemudian untuk asesmen ada penilaiannya melalui tes penilaian pengetahuan soal pilihan ganda. Kemudian ada juga soal uraian, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kemudian untuk penilaian keterampilan gerak, ini terdiri atas rubrik asesmen gerakan-gerakan, sikap awal, pelaksanaan gerakan, dan sikap akhir. Untuk penskoran skalanya dari 100% sampai 0% sesuai dengan kategorinya. Terus untuk tindak lanjut asesmen ini, maka guru perlu mengidentifikasi kelemahan peserta didik. Setelah melakukan identifikasi, guru dapat mengubah strategi dengan memasangkan peserta didik dan belajar dalam kelompok agar masing-masing membantu serta berbagi strategi lain sesuai kebutuhan peserta didik. Lanjutnya untuk refleksi ada dari siswa dan ada dari guru juga pertanyaan ke siswa ini. Kemudian guru ini bertanya seperti ini. Selanjutnya untuk LKPD juga ada jelas di sini. Ini mungkin gerakan spesifik pembelajaran. Terus udah selesai. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Kita oplos dulu kelompok 1. Tanggapannya dari kelompok 2 bagaimana dari hasil RPP atau modul ajar dari kelompok 1? Silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Silakan kelompok 2, ada Kak Ahmad Syafi'i, Kak Hanafi, Kak Cipiani, Kak Ahmad. Silakan Kak. Bagaimana tanggapan dari modul ajar yang telah ditampilkan tadi? Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang kurang? Bisa ditanggapi Kak. Bagaimana Kak? Kelompok 2, silakan. Tapi lain kan anunya nih. Kak Hanafi atau Kak Ahmad Syafi'i silakan. Enggak, kolom-kolomnya tuh lain. Bisa share screen-nya tadi dari keluarin ya. Share screen-nya bisa ditampilkan lagi Kak? Kak Agus tadi. Iya Kak. Oke. Jangan ditampilkan dulu Kak. Silakan Kak Hanafi. Tanggapannya, menurut kakak gimana modul ajar yang dari kelompok 1 tadi?
terima kasih. Menurut ulun modul ajar dari kelompok 1 tadi sudah sesuai Kak. Ya. Ya, yang di bagian mana? Mau dikomentari boleh? Ya. Kelompok Kak Sofi ada tambahan? Ya, turunkan di yang tujuan pembelajarannya pas Kak itu. Kak Ahmad Safi ada tambahan Kak? Atau Kak Sufiani silahkan. Jadi modul ajar yang telah dipaparkan tadi sudah ada tujuan pembelajaran Kak ya, ada asesmen, penilaian, kemudian ada aktivitas pembelajarannya. Nah, kita bahas ke tujuan pembelajaran Kak, yang di atas tadi Kak. Nah, ya ini. Di dalam tujuan pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai kriteria rumus ABCD Kak? Audience, behavior, condition, dan degree. Nah, yang kita pelajari tadi Kak, apakah sudah sesuai atau ada yang kurang? Coba kita cermati sama-sama. Tujuan pembelajaran kan yang audiensnya itu, adakah tulisan peserta didik? Audition tadi. Bagaimana Kak? Behavior, condition. Apakah ada yang menunjukkan di sana bahwa ada peserta didik atau siswa? Entah ya. Tidak ada Kak ya. Nah, kemudian behavior, nah sudah ada bagaimana mereka keterampilan gerak bola basket. Tapi ini secara umum Kak ya, menganalisis keterampilan geraknya mungkin bisa dijabarkan misalkan dribbling atau passing. Kemudian condition, nah perlu ditambahkan juga di sana misalkan di lapangan atau tempat yang dimana mereka lakukan. Kemudian degree-nya bisa dengan permainan sederhana dan peraturan yang dimodifikasi. Nah itu, atau ada level tertentu misalkan dari ini basket tentang apa ini ya, permainan bola basket, cuma tidak ada secara spesifik misalkan passing ya atau shooting. Nah dari jarak sekian dengan akurasi sekian. Nah mungkin nanti bisa tambahkan Kak ya, atau diperbaiki sedikit tentang rumus ABCD tadi yang sudah kita pelajari. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin itu saja karena di dalam itu sudah ada asesmen, ada aktivitas pembelajarannya. Mungkin tujuan pembelajarannya saja yang disempurnakan lagi, diperbaiki sedikit Kak ya, yang ada rumus ABCD-nya tadi. Ada kata-kata peserta didik, kemudian tadi yang condition, behavior, yang gerakannya mereka apa lakukan, misalkan mereka passing bola basket, nah secara berpasangan misalkan. Tadi itu kan lebih spesifik, artinya kita yang membaca pun lebih jelas. Kemudian silakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan modul ajarnya. Sedikit lagi Kak, kita tinggal satu ini. Bisa di-share Kak? Iya. Tadi sudah muncul Kak? Halo. Kak Ahmad Safi ya yang share? Ini Kak. Oh ya, siap. Oh sudah. Nah udah. Pian, untuk perlu naiknya di file yang secara langsung aja Kak? Iya. Silakan Kak, sedikit saja.
Oke. Kita cek Nah, dari ini pelajaran. informasi umumnya. Kompetensi awal peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan beberapa gerak dasar non-lokomotor, manipulatif, dan permainan dalam kasti. Lu mengambil kasti, Kak? Oh iya, siap. Langsung ke tujuan, Kak. Tujuannya, iya nih. Nah, setelah mempelajari materi pada pembelajaran nilai 3, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan lapangan, permainan kasti dengan benar. Pengembangan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam profil Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasikan Baik. Pola perilaku hidup sehat. Terus ke bawah kan asesmen apakah sudah ada di dalam modulnya. pemahaman bermaknanya asesmennya Langsung ada. saja ke bawah saja kita mempersingkat waktu. Motivasi awal. Nah, Asesmen sikapnya ada, asesmen pengembangan karakter dimensi mandiri gotong royong. ya, ke bawah lagi kan. Terus, Rubrik asesmennya. baik. Asesmen pengetahuannya. Baik. Tadi saya lihat juga tadi ada aktivitas juga. Baik, silakan untuk kelompok 1 menanggapi dari kelompok 2 tampilannya. Silakan Kak, perwakilan Kak. Kelompok 1 ada Kak Agus, Kak Yusda, Kak Domingus, Kak Muria. Silakan Kak. Kalau sudah kita mau garis finish, mau selesai waktunya. Silakan Kak, tanggapannya sedikit Kak dari yang telah dipaparkan kelompok 2 tadi. Asesmen tadi belum jelas. Coba di bagian penilaian, Kak. Penilaian. Ini Kak. Ya, silakan Kak Agus. Habis sudah refleksi terakhir. Ya, silakan Kak, tanggapannya sedikit. Ya, mungkin untuk penilaian bisa dijelaskan secara singkat ke SPI. Penilaian di bagian, oke, di sini penilaiannya ada sikap. Sikap itu cara melakukannya Kak. Misalnya melempar, posisi kakinya kayak apa. Oke, posisi sikap akhirnya kaki, badan, lengan, dan tangan, pandangan mata untuk melakukan sikapnya kayak apa. Di situ Kak. Nah, posisi indikator esensial dan geraknya kaki. Posisi dan sikap awal untuk melempar kayak apa, posisi kakinya. Diberi skor nantinya Kak. Untuk poin-poinnya, penskalaan poinnya. Poinnya 1 sampai 4 misalnya. Habis itu nanti dijumlahkan. Nah, ini.
adalah pian buat di skala Belum ada. penilaian. Di sini di bawah kebiasaan guys. Nih, perolehan skor maksimal akhir dikali 100% sama dengan skor akhir. Karena bisa dikali 100% nggak? Baik. Baik, terima kasih Kak Ahmad Safi yang telah berbagi modul ajarnya. Kalau dari Kak Agus tadi bertanya penilaian Kak ya tadi, kalau pian pakai tadi kayaknya dari skor Kak ya, penskoran. Jadi tidak pakai skala. Jadi ada pakai skala, ada pakai skor. Jadi bisa saja pian mau pakai yang mana. Kemudian yang dari tujuan pembelajaran tadi masih kalau kita lihat dari rumus ABCD mungkin masih lebih bisa diperbaiki kembali Kak sedikit. Bagaimana yang ada unsur audiensnya sudah ada tadi bisa didik, behaviornya lebih mungkin dirincikan, gerakannya seperti apa. Tadi kan masih umum Kak ya, misalnya kasti, mungkin cara melemparnya, menangkapnya, mungkin itu bisa dimasukkan Kak kata-katanya di sana. Nah baik, itu saja tugas kelompoknya tadi. Terima kasih. Kita kembali ke modul aja. Ini mohon aplaus dulu untuk kelompok 1 dan 2. Terima kasih. Kak Safi, ya. Enggak ya, ini penutup. Muncul Kak, ya sudah tadi kita tugas kelompok ya Kak, di BOR ada kelompok 1 dan 2 menampilkan modul ajar. Jadi nanti modul ajar ini yang akan pian tampilkan untuk video 30 menit Kak. Nah misalkan tidak mau merubah nggak apa-apa kan, karena belum fix juga. Nanti ada kolom tugas di LMS itu mengumpulkan modul ajar kembali yang sudah pian fixkan untuk tampil di video Kak. Nah sudah, kita lanjut saja. Nah menyempurnakan modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus tadi. Nah kita sudah membahas sama-sama, mungkin ada yang belum sesuai atau ada yang ingin ditambahkan, silakan nanti kakak-kakak melakukan hasil perbaikannya Kak ya, kemudian mengunggah kembali Kak hasil perbaikan tersebut. Nah pada bagian modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 Kak. Nah jadi saling keterkaitan ini. Kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah jadi aksi nyata itu tadi aksi modul 2 Kak ya, yang video tadi. Jadi terakhir batasnya tanggal 18. Nah Kak Sopiani sudah ada konfirmasi membuat videonya. Nah yang lain mungkin kalau ada yang belum, bisa dari sekarang Kak ya untuk membuat video pembelajarannya selama 30 menit Kak. Pada akhir sesi, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah terima kasih, alhamdulillah modul kita sudah sampai selesai. Ulun minta maaf, mungkin ada perkataan yang tidak sesuai atau waktu yang lewat sedikit Kak ya. Ini ulun stop share dulu. Ulun ingatkan kembali untuk jadwal MS Zoom kita itu di tanggal 9, 10, 11 Kak. Itu 3 hari berturut-turut. Nah jadi tanggal 9, 10 itu 3 JP Kak. Yang hari Rabu, Kamis, Jumat itu tanggal 9, 10, 11. Nah mudahan di waktu itu kita lancar semuanya. Jadi masih ada waktu istirahat dulu. Nanti yang paling tidak kan ulun mengingatkan jadwalnya untuk 3 JP itu tanggal 9 dan 10. Itu yang 2 jam 15 menit. Mudahan kita jam siang aja kayak jam-jam 11. Takutnya kalau malam pian
capek atau terlalu malam kan kita kasihan juga waktunya terpotong banyak. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Kak Agus tadi. Baik, semuanya marilah kita berdoa untuk menutup Gimet hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Agus yang telah menutup doa kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan dapat diimplementasikan di kegiatan kita sehari-hari itu PJOK. Oh iya, mengingatkan Kak, untuk modul 1.6C itu mungkin kalau ada yang belum silakan dikumpulkan ya Kak untuk modul ajar. Kemudian ada lagi tugas 1.6 yang D Kak. Ada tiga tugas nih Kak yang untuk 1.6. Ada bagian C, D sama refleksi yang E. Nah, waktunya juga mepet. Untuk yang 1.6.D itu besok terakhir. Itu kayaknya modul ajar. Nanti saya bukakan juga, saya share kembali untuk mengingatkan kakak-kakak. Santai saja Kak, yang penting tugas sudah aman Kak. Karena kalau tidak mengumpulkan di data ulun tidak muncul Kak untuk checklistnya. Jadi sebisa mungkin kakak mengerjakan atau mengumpulkannya ya Kak. Demikian untuk kegiatan kita pada hari ini. Ulun mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kita kembali ke tatap maya selanjutnya. Oh iya, foto terakhir Kak. Foto terakhir. Foto bersama, sorry. Maaf. Foto bersama, gayanya mau gimana Kak? Ada yang... Sebentar Kak. Ya. Sebentar. Ini untuk tugas tadi mungkin Kakak share nanti di grup WA Kak ya. Siap Kak. Nanti ulun share. Iya. Mungkin terima kasih. Sama-sama Kak. Silakan gayanya mau gimana? Oh iya, silang Kak Sugani silang. Baik, pasang tangan silang Kak. Ulun Kak Ahmad. Iya, ulun nyalakan dulu sebentar. Belum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti fotonya ulun share. Baik, selamat beristirahat, selamat makan siang juga. Mungkin agak terlambat, mohon maaf. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.